Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indriani, mahasiswi semester 5 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai efek kehadiran media massa. Apa sih yang dimaksud dengan media massa? Media massa atau yang lebih dikenal dengan pers merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian informasi maupun pesan kepada masyarakat luas. Media massa sendiri berisikan tentang karangan, berita, dan opini yang dapat dinikmati oleh publik, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku manusia di kehidupannya sehari-hari. Media sendiri terbagi menjadi 3, diantaranya yang pertama, media massa elektronik, yaitu jenis media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, dan film. Yang kedua, ada media massa cetak, yaitu jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui selebaran kertas, seperti koran, majalah, tabloid, buletin, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada media massa online, yaitu jenis media massa yang dapat kita peroleh, yang dapat kita nikmati melalui internet, seperti website dan media sosial. Kira-kira apa sih pengaruh dari adanya media massa terhadap kehidupan sehari-hari? Menurut Kate Arstam dan John Obowas, efek dari kehadiran media massa dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada efek primer. Efek primer merupakan efek yang ditimbulkan karena adanya terpaan, perhatian, dan pemahaman dari berita atau informasi yang ada. Jika manusia tidak bisa lepas dari media massa, maka efek yang ditimbulkan akan sangat terasa. Semakin seseorang memahami apa yang disampaikan oleh media, maka semakin kuat pula efek primer yang terjadi. Misalnya, saat media menayangkan berita atau menulis berita mengenai maraknya polisi yang ditembaki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka di saat yang sama pula masyarakat tertarik untuk menyimak dengan seksama berita tersebut dan mengikuti perkembangan dari berita yang ditampilkan oleh media. Dan yang kedua yaitu efek sekunder. Efek sekunder merupakan efek yang ditimbulkan karena adanya perubahan di tingkat kognitif dan perubahan perilaku terhadap manusia. Yang termasuk dari efek sekunder adalah perilaku manusia yang ada di bawah kontrol langsung dari si pemberi pesan atau informasi. Efek sekunder diyakini lebih menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Contoh terjadinya efek sekunder yaitu saat media massa mengulas tentang peristiwa penembakan polisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka reaksi dari masyarakat begitu banyak dan beragam. Mereka lebih berhati-hati, mereka lebih waspada, bahkan hingga mereka rela untuk membeli peralatan yang dapat melindungi mereka dari bahaya-bahaya yang akan mengancamnya. Atau contoh lainnya dari efek primer dan sekunder di kehidupan sehari-hari yaitu pada saat A menelpon B untuk mengajaknya menonton film pada Sabtu sore, dan di obrolan itu A menyampaikan permintaannya kepada B agar B bisa memahami dan mengerti informasi yang A sampaikan. Kemudian B merespon dengan menjawab, "Wah tentu, dengan senang hati saya akan ikut menonton film pada Sabtu sore nanti." Atau mungkin si B menjawab dengan, "Maaf, saya sibuk Sabtu sore nanti sehingga saya tidak bisa ikut denganmu menonton film." Dan di sini letak efek primernya, yaitu ketika si B dapat memahami dan mengerti maksud dari informasi yang disampaikan oleh si A. Dan efek sekunder di sini yaitu ketika si B melakukan perubahan perilaku seperti, "Wah, tentu dengan senang hati," atau "Maaf, saya sibuk Sabtu sore nanti." Jadi seperti itu contoh efek primer dan sekunder yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya mengenai efek kehadiran media massa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.